Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai kegiatan pendukung BK. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fitri Leovani dengan nomor NIM 200005042, Mela Cahaya Putri dengan nomor NIM 200530088, Nining Pragisti dengan nomor NIM 200003082. Pada mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh Ibu Dosen Rahmi Dwi Febriani SPD MPD. Bagian yang pertama yaitu mengenai aplikasi pendukung BK. Aplikasi instrumen BK ini ialah kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik, keterangan tentang lingkungan peserta didik, dan lingkungan yang lebih luas. Fungsi utama bimbingan dan konseling yang diembankan oleh kegiatan penunjang aplikasi instrumen ialah fungsi pemahaman. Materi umum aplikasi instrumen yaitu berupa data dan keterangan yang dikumpulkan melalui aplikasi instrumentasi pada umumnya, meliputi yang pertama ada kebiasaan dan sikap dan beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kemampuan dan kondisi mental dan fisik peserta didik. Yang ketiga, kemampuan dan pengenalan lingkungan dan hubungan sosial. Yang keempat, sikap dan kebiasaan, keterampilan dan juga kemampuan belajar. Yang kelima, informasi karir dan pendidikan. Yang keenam, kondisi keluarga dan lingkungan. Bagian yang kedua yaitu himpunan data. Penyelenggaraan himpunan data yaitu kegiatan pendukung, bimbingan, dan konseling untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. Materi umum himpunan data yaitu yang pertama identitas peserta didik dan keluarga. Yang kedua, hasil aplikasi instrumen. Yang ketiga, hasil belajar karya tulis dan rekaman kemampuan siswa. Yang keempat, catatan DOT. Yang kelima, informasi pendidikan. Dan yang keenam yaitu laporan dan catatan khusus. 3. Kunjungan rumah. Kunjungan rumah merupakan suatu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi keterataskannya permasalahan peserta didik melalui kunjungan ke rumahnya. Kegiatan ini memerlukan kerjasama yang penuh dari orang tua dan anggota keluarga lainnya. Penanganan permasalahan peserta didik seringkali memerlukan pemahaman yang lebih jauh tentang suasana rumah dan keluarga peserta didik. Adapun materi umum tentang kunjungan rumah ini, yang pertama, kondisi rumah tangga dan orang tua. Yang kedua, fasilitas belajar yang ada di rumah. Yang ketiga, hubungan antar keluarga. Yang keempat, sikap atau kebiasaan peserta didik di rumah. Yang kelima, berbagai pendapat orang tua dan anggota keluarga inti lainnya terhadap peserta didik. Yang keenam, komitmen orang tua dan anggota keluarga inti dalam perkembangan dan pengetasan masalah peserta didik. Yang keempat, konferensi kasus. Konferensi kasus merupakan suatu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan yang dialami oleh peserta didik dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan bahan, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terataskannya permasalahan tersebut. Pertemuan dalam rangka konferensi kasus ini bersifat terbatas dan tertutup. Adapun tujuan dari konferensi kasus ini, yang pertama, diperolehnya gambaran yang lebih jelas, mendalam, dan menyeluruh tentang permasalahan peserta didik. Yang kedua, telekomunikasinya sejumlah aspek permasalahan, yaitu kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan bersangkutan, sehingga penanganan lebih mudah dan tuntas. Yang ketiga, terkoordinasinya penanganan masalah. Maksudnya yaitu terkoordinasinya penanganan masalah ini sehingga upaya penanganan ini lebih efektif dan efisien. 5. Tampilan kepustakaan. Tampilan kepustakaan merupakan kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam mengembangkan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir. Kegiatan pendukung tampilan kepustakaan
membantu peserta didik dalam memperkaya serta memperkuat diri berkenaan dengan permasalahan yang dialami, dan dibahas bersama konselor pada khususnya, dan dalam pengembangan diri pada umumnya. Pemanfaatan tampilan kepustakaan diarahkan oleh seorang konselor dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan atau klien secara mandiri, mengunjungi perpustakaan untuk mencari serta memanfaatkan sendiri bahan-bahan yang ada di perpustakaan sesuai dengan keperluan. Yang keenam, alih tangan kasus. Alih tangan kasus merupakan kegiatan pendukung bimbingan konseling untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat serta tuntas atas masalah yang dialami peserta didik dengan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak lainnya. Kegiatan ini memerlukan kerjasama yang sangat erat. Ada beberapa lembaga alih tangan kasus, di antaranya yang pertama rumah sakit, puskesmas atau dokter praktek umum. Yang kedua, lembaga pelayanan psikologis. Yang ketiga, lembaga kepolisian. Yang keempat, lembaga-lembaga penyelenggaraan tes. Dan yang kelima, lembaga penempatan tenaga.